Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juani Darjanata. Saya adalah mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang elektromagnetik. Yuk, kita simak videonya baik-baik. Elektromagnetik. Apa itu elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun di dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus seperti gambar. Beberapa karakter yang bisa diukur. Yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan jarak antara satu puncak frekuensi gelombang dengan puncak yang lainnya, atau jarak yang harus ditempuh suatu gelombang dalam satu periode. Selanjutnya, amplitudo. Amplitudo adalah jarak atau simpangan terjauh dari titik keseimbangan dalam gelombang sinusoidal. Frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan setiap 1 detik. Periode. Periode adalah lama waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran atau satu gelombang. Kecepatan. Kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan atau sama dengan kecepatan cahaya. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3 × 10⁸ meter per second. 2. Tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. 3. Termasuk gelombang transversal, dan yang terakhir energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Spektrum gelombang elektromagnetik. Berawal dari yang sebelah kiri adalah dengan frekuensi terendah, yaitu ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dengan frekuensi terbesar. Contoh gelombang elektromagnetik yang ada di sekitar kita. Gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara, biasanya dikenal sebagai radio. Gelombang mikro. Gelombang mikro bisa dimanfaatkan untuk microwave, sebagai radar, menganalisis struktur atomik dan molekul, memandu pendaratan pesawat, dan mendeteksi keberadaan suatu objek. Kemudian ada juga sinar inframerah. Sinar inframerah digunakan untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Untuk fotografi, biasa digunakan untuk pemetaan sumber daya alam. Bisa juga digunakan pada remote control, dan bisa juga digunakan untuk mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak di bidang telekomunikasi digunakan untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit, dan di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Kemudian ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet digunakan sebagai proses fotosintesis, pembentukan vitamin D, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan memeriksa keaslian tanda tangan pada dunia perbankan. Kemudian ada sinar X. Sinar X digunakan untuk memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru, menganalisis struktur bahan atau kristal, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma digunakan sebagai terapi kanker, sterilisasi peralatan rumah sakit, sterilisasi makanan kemasan, pembuatan varietas tanaman unggul tahan lama, mengurangi populasi hama. Terima kasih.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Saya Juan Idar Janata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.